Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninin Asnavia, biasa dipanggil Bu Via. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 8 terlebih dahulu. Materi bab pertama yaitu tentang teks berita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan ciri-ciri teks berita. Ada unsur-unsur berita. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, kita bahas materi yang kemarin dahulu. Pertama, definisi berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual artinya informasi terkini yang sedang terjadi, dan faktual. Sedangkan faktual artinya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi, teks berita itu berdasarkan dengan kenyataannya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, berisi sesuatu yang benar terjadi. Kedua, menyajikan data yang sesuai dengan peristiwa asli. Peristiwa asli itu maksudnya peristiwa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi, bukan hanya rekayasa penulis. Yang ketiga, memberikan data yang lengkap. Yang keempat, menyampaikan berita yang aktual atau baru terjadi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Mengapa berita itu menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami? Karena kalau suatu teks atau berita itu menggunakan bahasa yang sulit dipahami atau bahasanya itu ribet, jadi tidak menarik perhatian orang untuk membaca berita itu. Yang keenam, berita bersifat objektif. Objektif artinya tidak memihak manapun. Yang ketujuh, menyampaikan waktu dan tempat peristiwa dengan jelas. Selanjutnya, menggunakan judul berita yang dapat mewakili isi berita. Jadi, ada keterkaitan antara judul berita dan isinya. Misalnya, suatu berita yang isinya tentang kejadian yang sekarang terjadi, misalnya tentang virus corona. Nah, itu nanti judulnya itu juga berkaitan dengan virus corona. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber yang valid. Karena kalau tidak menggunakan sumber yang valid, itu nanti berita bisa disebut dengan berita hoax. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Suatu teks berita itu mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsurnya ada 6. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, itu biasa disebut dengan 5W plus 1H. Tetapi kalau dalam istilah bahasa Indonesia, untuk mempersingkat dan menghafalnya, itu ada istilah adik simba. Adik, A-nya itu apa? Di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Apa yaitu maksudnya apa yang terkandung dalam berita. Di mana maksudnya
tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kapan? Kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Sedangkan siapa? Meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita tersebut. Kalau mengapa, itu bagian yang menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu memuat bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita. Langkah yang pertama, kalau kita mau menyimpulkan isi teks berita, itu tentunya yang pertama harus menyimak berita. Mau itu berita dalam media cetak, media elektronik, atau yang lainnya. Jadi yang pertama itu kita harus menyimak berita. Yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita di sini maksudnya adalah yang tadi yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu adik Simba tadi, ada apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, itu merupakan pokok-pokok berita. Jadi apa sih kejadian dalam berita itu, siapa, kapan terjadinya peristiwa yang ada di berita itu. Nah, itu perlu dicatat. Dan yang ketiga yaitu menyusun pokok-pokok berita menjadi kesimpulan. Jadi, kalian kalau sudah mencatat pokok-pokok berita, kan tadi ada 6. Nah, selanjutnya apa yang sudah kalian tulis itu lalu disusun supaya menjadi sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya kita masuk ke struktur berita. Struktur berita ada 3. Yang pertama kepala berita, kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ekor. Kepala berita maksudnya berisi pembuka atau intisari dari peristiwa yang diberitakan di teks berita. Misalnya ada suatu berita tentang bencana gempa bumi. Jadi intisari dari peristiwa itu kan tentang gempa bumi. Nah, itu akan ditulis di bagian paling atas. Misalnya telah terjadi gempa bumi di daerah ini pada pukul sekian. Nah, itu merupakan kepala berita. Selanjutnya yaitu tubuh berita. Tubuh berita itu berisi seperti pokok-pokok berita. Jadi adik Simba itu nanti masuknya ke tubuh berita. Karena tubuh berita itu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir itu biasanya ada di bagian akhir, itu merupakan kesimpulan berita. Jadi kesimpulan apa yang sudah diberitakan di atas tadi itu nanti ditulis di paling bawah, itu di bagian ekor berita. Selanjutnya, kalau menulis suatu teks tentunya akan ada kaidah-kaidah kebahasaan. Begitu juga dengan kalau kita menulis teks berita. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu seperti menirukan sesuatu yang sudah diomongkan oleh orang lain tanpa mengurangi isi atau menambahkan isinya. Misalnya, masyarakat wajib menggunakan masker saat keluar rumah, tutur Ganjar Pranowo. Itu merupakan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang tadi itu udah diucapkan sama Ganjar Pranowo. Nah, nanti masuk ke dalam teks berita itu menjadi seperti itu tadi, masyarakat wajib menggunakan masker saat keluar rumah, tutur Ganjar Pranowo. Saat menggunakan kalimat langsung yang perlu diperhatikan juga itu cara penulisannya. Jadi kalau menulis kalimat langsung
itu biasanya ditandai dengan dua tanda petik ganda sebelum kata tutur Ganjar Pranowo. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku. Menulis suatu teks berita agar lebih dipahami dan dimengerti maksudnya oleh masyarakat, itu biasanya penulis lebih menggunakan bahasa baku. Jadi penulis akan menghindari suatu penulisan itu yang menggunakan bahasa, misalnya bahasa seperti bahasa gaul atau bahasa alay yang sering digunakan pada zaman sekarang. Kalau membuat teks berita itu lebih menggunakan bahasa nasional, kecuali kalau suatu berita yang mungkin biasa diterbitkan melalui koran, misalnya koran suatu daerah, itu nanti akan menggunakan bahasa daerah. Dan yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi adalah kata hubung, berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, kemarin ada berita yang menyebutkan bahwa ada 2 warga yang positif tertular virus corona. Nah, yang dimaksud konjungsi itu yang kata bahwa. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Misalnya, membayangkan, memikirkan, berasumsi, menyimpulkan, berpraduga, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya, polisi menyimpulkan kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan rem mobil tidak berfungsi. Nah, kata kerja mental di sini ada pada kata menyimpulkan. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Sragen tampak cerah. Di sini keterangan waktu ditandai dengan kata 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan keterangan tempat ada pada kata Sragen. Sragen merupakan keterangan tempat. Contoh yang selanjutnya adalah ada sekitar 16 orang dilaporkan tewas di negara bagian Maharashtra, India Barat setelah hujan lebat dan banjir menggenangi 5 distrik setempat pada Rabu 7 Agustus. India Barat merupakan keterangan tempat, sedangkan Rabu 7 Agustus merupakan keterangan waktu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keenam, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu contohnya seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contohnya ada di bawah, dikutip dari channel News Asia pada Kamis 8 Agustus 2019, sungai-sungai di wilayah tersebut akhirnya meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Yang dimaksud dengan konjungsi temporal di kalimat ini yaitu kata akhirnya. Kata akhirnya itu merupakan konjungsi temporal. Sekian dari saya materi pembelajaran pada teks berita hari ini. Selanjutnya nanti masih ada materi yang terakhir, pertemuan kedua. Saya tutup sampai di sini. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.